welcome to our math channel. Jadi channel ini kita akan membahas semua tentang matematika. Kalau kamu ada pertanyaan atau misalkan kamu mau request topik untuk di videoin, kamu tinggal komen aja. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Selamat belajar. Misalkan suatu kurva fungsi, dia memiliki turunan pertama, berarti gradiennya ada, dan gradiennya itu ada pada nilai X di interval tertentu. Jadi kondisinya seperti ini. Oke. Jadi antara selang kemonotonan ini berhubungan dengan turunan pertama. Jadi ini turunan pertama ya, tentang selang kemonotonan. Oke, jadi kita agak move on dulu dari fungsi maksimum minimum. Jangan sampai masih belum move on dari turunan kedua, turunan kedua. Ya, move on dulu nah. Sekarang kita kembali ke turunan pertama, Ji. Nah, jadi dari turunan pertama ini, selain bisa menentukan nilai fungsinya maksimum minimum, membuat fungsi maksimum minimum, ternyata dari turunan pertama juga kita bisa menentukan kondisi daripada kurva. Maksudnya adalah apakah kurva tersebut naik, apakah kurva fungsi tersebut turun, ataukah dia diam. Nah, ini ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, kalau turunan pertamanya besar 0, maka tandanya itu kita kasih positif, maka kurva fx itu akan naik. Jadi kurvanya akan naik. Kalau dia turunan pertamanya kecil 0, berikanlah tanda negatif di kurvanya, maka kurva fx itu kondisinya turun. Kalau turunan pertamanya sama dengan 0, maka kurva fx itu dikatakan fungsi diam atau fungsi stasioner. Oke, jadi hanya 3 kondisi. Turunan pertama besar 0, fungsinya naik. Turunan pertama kecil 0, maka fungsinya turun. Turunan pertama yang sama dengan 0, berarti dia fungsi diam. Oke, kalau digambarkan kondisinya mungkin seperti ini. Jadi, kalau kamu lihat di sini, ini kan naik dari interval sini. Pokoknya, anggaplah ini misalkan ini adalah A. Misalkan ya, di sumbu X ini B, ini O. Terus ini adalah C, ini adalah D. Nah, kamu lihat pada saat intervalnya di sebelah kirinya A, kiri A menuju A. Dari puncak sini saya kasih sesuatu. Misalkan di sini apa ya? Sudah ada DE. Misalkan di sini saya kasih F. Dan di sini saya kasih G. Kalian bisa lihat pada saat interval di sebelah kiri, kita kan tidak tahu ini bagaimana modelnya, anggap aja ya. Di sebelah kirinya A, maka dia akan naik. Berarti kurvanya fungsinya naik. Oke. Pas di titik puncak, nah, titik puncak ini dinamakan stasioner, dia diam, kondisi fungsinya diam. Oke. Kondisinya diam. Terus nanti setelah melewati puncak, dia akan turun. Jadi kalau secara interval mulai dari interval kenapa plus? Minus. Karena dia turun, berarti dia akan minus, terus turun, sampai ke berikutnya, dapat lagi puncak berikutnya, yaitu di sini. Nah, ini berarti antara interval E sampai F itu kurvanya fungsi turun. Terus setelah itu nanti dia akan kembali naik. Dari F, dia naik. Ternyata interval F sampai dengan interval G, dia fungsinya naik. Oke, berarti turunan pertama di antara interval dari F sampai G itu, pasti nilai turunan pertamanya besar 0. Oke, itu maksudnya nah. Jadi kita berbicara tentang selang ini, interval. Terus nanti dari sini, di sini dia akan diam. Terus dia akan bergerak lagi, dia turun ke bawah. Nah, sampai bentuk berkurva berikutnya. Tidak tahu bagaimana bentuknya. Oke, bisa paham ya? Mengerti ya, maksudnya fungsi naik, fungsi turun. Jadi yang kamu ingat adalah bentuk daripada syaratnya. Jadi karena di sini tandanya besar kecil, sama dengan sepertinya kita akan berhubungan dengan tanda pertidaksamaan. Oke? Nah, contoh berikutnya adalah kurva grafiknya daripada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tanpa
tambah AX kuadrat tambah BX tambah C, ternyata grafiknya itu sudah diketahui kalau dia akan turun pada interval min 1 kecil X sampai 5. Jadi intervalnya antara min 1 sampai 5 X-nya. Terus kita disuruh cari nilai A dan B, karena di sini A dan B-nya belum ditahu. Oke, tapi yang kita tahu adalah dia sudah pasti turun. Hanya turun pada interval ini. Berarti informasi yang pertama kita dapat yaitu f aksen X itu kecil 0. Ya kan? Berarti kalau fungsinya kita turunkan 3X kuadrat ditambah 4X ditambah B. Ya kan? Kenapa ditambah 4B? Sorry. X kuadrat tambah 2AX ditambah B ini kecil daripada 0. Nah, terus daripada informasi soal, kita tahu intervalnya itu antara min 1 kecil X kecil daripada 5. Nah, ini kan ujung-ujungnya ini kan akar-akar daripada faktornya, akar-akar daripada persamaannya. Sudah pasti persamaan kuadrat. Maka dari ujung-ujungnya ini bawa aja ke dalam bentuk pemfaktoran. Nah, karena di sini min 1, kalau kita kasih masuk dalam kurung, itu kan berubah tanda. Jadi X tambah 1, di sini 5, berubah tanda jadi minus 5. Kecil daripada 0. Maka kalau kita kalikan ini, kita akan dapat X kuadrat kurang 4X kurang 5, kecil daripada 0. Maka sebenarnya ini adalah turunan pertama daripada Fx. Nah, sekarang kamu tinggal samakan saja bentuk yang ini dari interval ini dengan turunan pertama daripada soal yang masih yang bolong tadi, yang 3X kuadrat tambah 2X tambah B. Karena di sini A-nya 3, maka cobalah ini kamu kali 3. Kamu kali 3 akan dapat 3X kuadrat dikurang 12X dikurang 15 kecil daripada 0. Nah, setelah itu kalian tinggal samakan saja. Tidak kentara ternyata ya. 3X kuadrat dikurang 12X kurang 15 kecil 0. Samakan aja. A-nya sudah sama, berarti kita akan dapat 2A itu sama dengan min 12, berarti A-nya minus 6. Kemudian kita akan dapat B-nya sama dengan minus 15. Oke. Selesai. Gampang kan? Nah, saya mau ingatkan kembali tentang himpunan penyelesaian daripada pertidaksamaan. Ini secara umum kalau bentuknya fungsi kuadrat ya. Kalau bentuknya fungsi kuadrat, ingat saja ini anakku. Kalau misalkan fx-nya itu besar 0, maka nanti itu x-nya akan berpisah. Jadi x-nya akan berpisah atau misalkan kayak gini. Saya hanya mengingatkan kembali pertidaksamaan. Mungkin ada yang sudah lupa-lupa ingat. Jadi ini trik cepatnya saja. Untuk bentuk persamaan kuadrat ya. Misalkan x kurang A kali x kurang B besar 0. Maka ini pasti x-nya akan berpisah. Mungkin x kecil A atau x besar B. Yang jelas di sini yang tanda kecil itu nilai A yang kecil dan B itu nilai yang besar. Jadi ini dengan kondisi A besar daripada B. A kecil daripada B. Oke. A kecil daripada B. Terus kalau misalkan X kurang A, X kurang B kecil daripada 0, kalau tanda pertidaksamaannya kecil, maka istilahnya terjepit. X-nya terjepit. Terjepit antara A dengan B. Kondisinya sama, A-nya lebih kecil daripada B. Oke? Bisa ya? Jadi tolong ingat lagi ini tentang solusi daripada pertidaksamaan. Kalau mau lebih pasti uji tanda sebenarnya. Oke, makanya di sini kenapa bisa Ibu langsung simpulkan bahwa modelnya seperti ini dengan menggunakan konsep seperti ini. Min 1 kecil X kecil 5, maka kalau kita dapat dalam pemfaktoran, ini adalah A-nya, ini B-nya, berarti X kurang A, berarti X kurang min 1, X tambah 1, dikali dengan X kurang B, berarti X kurang 5. Kecil daripada 0. Karena di sini tandanya kecil. Kalau besar, berarti X tambah 1 kali X kurang 5 besar 0. Itu aja anakku. Tapi dengan catatan, di sini intervalnya terpisah. Oke?
Jadi ingat saja, kalau tanda pertidaksamaannya besar, berarti nanti X-nya atau solusinya akan berpisah pakai kata simbol atau. Terus kalau tanda pertidaksamaannya kecil, maka dia akan terjepit. Oke? Ingat itu aja. Nah. Oke, cukup. Jangan lupa subscribe, like, and share, aktifkan loncengnya ya.